ada 14 kategori ya. Jadi dari produk impor sampai dengan produk frozen food. Nah, di sini ada quantity-nya ya Bapak Ibu ya. Ada quantity-nya dengan harga per unitnya. Lalu ini dikeluarkan atau quantity per minggu yang quantity yang dibutuhkan itu selama per minggu ya Bapak Ibu di sini penjelasannya. Dan di sini juga ada projected outcome overhead ya, atau mungkin bisa kita bilang pengeluaran lain-lainnya ya selama per bulan ini. Jadi ada peralatan cetak, air, terus ada perbaikan pemeliharaan gedung gitu ya, dengan satuan price per unitnya. Dan di sini juga ada informasi kalau income-nya tuh dari mana aja ya. Jadi karena ini minimarket ya Bapak Ibu ya, jadi yang material yang dibeli ya itu juga yang dijual ya Bapak Ibu. Jadi eh, karena dia kan misalnya kayak minimarket Indomaret itu kan kayak misalnya Indomie aja gitu kan, ya Indomie yang mereka beli ya Indomie juga yang mereka jual ya. Jadi nggak ada proses lagi di sebelum penjualan gitu ya. Nah ini quantity yang dikeluarkan itu sama ya berarti Bapak Ibu ya. Ini harus sama, namun di sini price per unitnya nih. Jadi dia beli 30.000, dia jual 45.000, berarti kan ada selisih 15.000 ya. Dan ini yang ditetapkan dalam study case ini ya untuk harganya. Oke, ini datanya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin seperti ini case study case-nya. Nanti hitungannya tinggal diikutin aja. Oke, sekarang kita mau hitung dulu nih investmentnya ya, atau total investasi yang dikeluarkan di tahun ke-0 ya, atau yang akan dikeluarkan di awal gitu. Nah, tadi kan ada ini ya Bapak Ibu ya, investasi itu kan ini ya. Kalau ini bukan masuk investasi ya Bapak Ibu, karena dia muter terus ya, maksudnya dia keluarnya terus-terusan gitu. Jadi yang kita anggap investasi atau keluar cuma sekali aja tuh ini ya. Ini kita hitung jadi kayak ada pembangunan gedung tadi kan dia per unitnya itu ya atau per meter per unitnya itu 800.000 ya. Berarti total price-nya itu adalah tinggal kita kaliin aja nih Bapak Ibu yang harus dikeluarkan itu berarti kita kaliin quantity-nya ya. Yaitu sebesar sebagai ini. Nah, ini karena rumusnya sama jadi ya kita copy aja ya biar cepat. Kita copy sampai bawah ya. Nah, jadi plus tanah total apa namanya tanah dengan yang lainnya itu total investasi dari proyek ini adalah sebesar 1,5 miliar nih Bapak Ibu. Lalu di sini kita juga mau tahu nih misalnya depresiasinya ya. Nah depresiasi itu sebenarnya kita tahu dulu nih economic edge-nya dari investasi yang kita lakuin ya. Nah nanti di tugas Bapak Ibu silahkan cari di Google ya atau mungkin bisa dapat referensi dari internet. Misal kayak pembangunan gedung gitu ya. Mungkin nggak 5 tahun ya, mungkin 25 tahun atau mungkin ada 15 tahun juga ya. Tergantung mungkin nah kalau di Sadikas ini diasumsikan adalah 5 tahun gitu. Nah ini kan total price yang tadi. Nah untuk hitung depresiasinya itu adalah sebenarnya gampang sih ya Bapak Ibu tinggal eh, pengeluarannya itu dibagi dengan economic age-nya. Nah jadi total per tahunnya itu jadi selama 5 tahun kan ya. Jadi depresiasi per tahunnya itu adalah sebesar 49 juta nih. Nah, kita hitung ya, kita buktikan di sini benar nggak? Jadi di 5 tahun ini dia habis gitu ya. Jadi itu rumusnya adalah tinggal kita kurangin aja nih Bapak Ibu. Jadi total price-nya kita kurangin dengan depresiasinya di tahun pertama. Nah, berarti asetnya ini, aset gedung ini di tahun pertama itu tinggal nilainya tinggal 199 juta nih Bapak Ibu. Lalu di tahun kedua ya tinggal kita kurangin nilai di tahun pertama, kita kurangi dengan depresiasinya gitu. Lalu untuk tahun ketiga sama, jadi tahun sebelumnya di tahun kedua kita kurangi dengan depresiasi di tahun di tiap tahunnya gitu ya. Nah di tahun ketiga tinggal 99 juta nih Bapak Ibu untuk nilai bangunannya. Lalu di tahun keempat kita kurangin lagi dengan depresiasinya berarti tinggal 49 juta nih. Lalu tahun kelima kita kurangin lagi. Nah, nol ya Bapak Ibu ya. Nah, depresiasi ini kita perlukan biasanya untuk melihat nih Bapak Ibu kapan sih kita melakukan perbaikan atau mungkin pembelian barang baru gitu ya. Eh, kita hitung untuk menganalisa hal tersebut gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu analisa untuk depresiasinya ini. Lalu kita hitung lagi nih Bapak Ibu projected outcome-nya ya. Jadi eh, kita mau hitung projected outcome selama 5 tahun ke depan nih misalnya.
Jadi kita masukin aja nih. Nah, ini di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu untuk study case ini eh, material itu akan naik setiap tahunnya itu 5%. Lalu juga ada gaji karyawan itu akan naik 6% ya. Terus kenaikan overhead itu adalah. Lalu untuk tabel-tabel di sini saya buat untuk mempermudah aja ya Bapak Ibu. Nanti ini summary-nya ya dari yang kita kerjakan. Kayak ini summary dari total yang. Lalu ini ada summary dari yang dikeluarkan dari gaji karyawan ya. Ini juga ada material sampai overhead-nya ya. Nah, ini tinggal kita copy aja nih datanya ya Bapak Ibu untuk price-nya, untuk harganya ini kan per hari ya. Sorry. Kita copy ke sini. Nah, untuk hitung per bulannya berarti kita kaliin dulu nih Bapak Ibu. Eh, price-nya kita kalikan dengan kuantitinya, jumlahnya. Ini kan cuma ada satu karyawan ya, berarti kita kali satu, lalu kita kali lagi dengan 30 ya, karena hitungannya per bulan. Jadi nilainya sebesar ini ya, untuk total gaji si staf ini ya, Ashley ya. Lalu ini karena rumusnya sama, tinggal kita tarik. Nah, yang beda di sini ya, di sini kan ada dua orang ya Bapak Ibu, dan uang makannya per orang, jadi 6 ya, dikali 6. Nah, ini kan kita udah dapat yang per bulannya ya, lalu kita hitung lagi per tahunnya. Tinggal kita kali 12 ya. Nah, dapat nih Bapak Ibu untuk per tahunnya. Lalu ini kan untuk tahun ke satu ya, berarti total yang perlu kita keluarkan itu adalah 540 juta nih. Ya benar ya, 540 juta. Lalu untuk tahun kedua itu kita perlu keluar berapa nih? Nah, di sini kan ada ketentuan ya, Bapak Ibu, untuk material naik 5% nih harganya. Berarti ini kita kalikan 5% dulu ya. Jadi sama dengan ini, kita tambah dengan nilai dia, kita kalikan dengan 5% ya. Nah, jadi totalnya seperti ini. Ini saya dulu. Nah, ini karena rumusnya sama, jadi tinggal saya drag aja ya. Ini kan semua naik 5% ya Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan ya. Nah, untuk uang makan juga kita anggap naik 5% juga ya. Karena itu masuk ke komponen gaji harusnya kan. Lalu kita sama nih, karena rumus sama dengan di atas ya, gampangnya kita tinggal copy aja ya Bapak Ibu. Copy ke bawah. Nah, ini dapat per bulannya, dapat per tahunnya, dan dapat juga totalnya di tahun kedua nih. Jadi tahun kedua nih kita perlu duit sebesar 567 nih nantinya. Nah, tahun ketiga kita perlu 600 juta, tahun keempat 600 jutaan juga, sampai tahun kelima ya 675 juta. Untuk gaji karyawan nih, berarti kita udah punya proyeksi selama 5 tahun ke depan ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita hitung lagi nih untuk materialnya ya. Kita copy dulu datanya. Terus harganya udah kita copy, baru tinggal sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Ini kan cuman dilihat ya, di sini kan ada quantity tapi per week ya. Sedangkan di sini hitungannya per month ya. Berarti kan ini kita kaliin dulu sama 4 ya Bapak Ibu. Biar gampang saya kasih kurung nih. Kita kali 4, terus kita kali lagi dengan price-nya kan ya. Dapatlah 1 bulan nih, 9,6 juta ya. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu selanjutnya kita hitung per tahun ya, berarti tinggal kita kali 12. Sama ya rumusnya Bapak Ibu dengan yang perhitungan gaji. Nah, didapat nih. Untuk materialnya itu di tahun ke satu kita butuh nilainya 1,4 miliar nih Bapak Ibu. Gede juga ya. Lalu kita hitung tahun kedua. Nah, ini ada ketentuan lagi nih Bapak Ibu untuk, oh sorry, ini seharusnya 6% ya, bukan 5% ya Bapak Ibu, sorry saya salah. Ini 6% ya. Ya udah benar ya. Jadi ini 6%, tadi saya ada salah ya Bapak Ibu ya. Nah, material yang naiknya baru 5% ya, di sini ya. Material 5%, kita kaliin 5% ya. Ini sama dengan dia kita tambah dengan nilainya dikali 5%. Oke, dapat sebesar ini ya.
Ini tinggal kita tarik aja ke bawah, lalu sama ya kayak gini rumusnya ya. Tinggal kita copy aja ya Bapak Ibu ya, karena sama aja kan ya. Dan kita dapat nilainya nih Bapak Ibu. Untuk ke bawahnya karena udah saya rumusin ya, Bapak Ibu biar cepat karena waktu kita nggak banyak ya. Jadi kita udah dapat nih, tahun kedua itu 1,5 masih, lalu tahun ketiga itu ada 1,6 sampai tahun kelima sebesar 1,788 ya. Oke, kita udah dapat proyeksi materialnya, sekarang kita tinggal hitung proyeksi overheadnya ya. Kita tarik lagi datanya, masukin harganya. Nah, ini kan kuantitinya udah per bulan nih Bapak Ibu nih. Dan yang diminta juga per bulan ya, berarti tinggal kita kalian aja kan. Ini. Oke. Nah, kita klik ke bawah, dan yang per tahunnya ya kita kali 12. Sorry. Lalu untuk tahun berikutnya, ini ada ketentuan ya Bapak Ibu, overhead itu naik 9%. Berarti kita kaliin 9%. Nilai dia kita tambah, sorry, kita tambah nilainya 5%. Yes, 9. Oke, dapat segini nilainya. Terus kita hitung eh, outcome per bulan dan per tahunnya ya. Sebenarnya sih kita bisa langsung hitung per tahun ya Bapak Ibu, cuman biar jelas ya, per bulannya berapa, per tahunnya berapa gitu kan. Dan ini juga sama ya rumusnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita kaliin dengan 9% di sini nih. Sini ya Bapak Ibu, ini udah saya rumusin sengaja biar eh, saya bisa jelasinnya lebih cepat ya Bapak Ibu. Terus em, sekarang kita hitung project income-nya nih. Project income-nya di sini kita masukin dulu ya, quantity per unitnya, dan di sini ada ketentuan juga ya. Sorry, di sini ada ketentuan quantity per tahunnya ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal masukin price-nya aja nih. Masukin price-nya, lalu kita hitung income per tahunnya. Berarti tinggal kita kali nih price-nya, kita kali dengan quantity per tahunnya. Ini kan udah ada ya, per tahunnya sebesar banyak 4.000. Jadi berarti tinggal kita kali 4.000. Karena kebutuhan per tahun itu kan 4.000 ya, kebutuhan per bulannya 80. Nah, berarti total income-nya itu adalah 180 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita tarik sampai bawah. Nah, di sini ada ketentuan ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Untuk harga penjualan atau increase penjualan ini, price increase-nya itu adalah 10% ya untuk barang yang dijual. Jadi, di sini price-nya ya kita kali dengan 10% ya. Tambah dengan nilainya. Oke, dapat segini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini kan tinggal rumusnya sama ya, tinggal kita copy aja ya. Nah, didapat nih. Jadi, untungan tahun pertama itu 2,3 miliar, untungan tahun kedua 2,5 miliar, untungan tahun ketiga 2,7. Nah, ini udah saya rumusin semua ya Bapak Ibu ya. Sampai tahun ke 5 nih. Total keuntungan itu 3,3 miliar ya, sekitar itu ya. Lalu, eh, terakhir nih, kita hitung cash flow-nya nih, kayak gimana gitu kan. Nah, di sini income-nya kita masukin ya Bapak Ibu. Jadi karena cash inflow di sini hanyalah berasal dari sini ya, projected income ya. Berarti ya udah ini aja kita masukin. Kecuali ada income lainnya ya, kayak mungkin eh, apa gitu ya, atau penjualan lainnya di luar produk kita gitu. Jadi tahun ke nol itu kan belum ada income, yang ada income itu baru tahun ke satu ya. Kita masukin tahun ke satu, lalu tahun keduanya kita masukin, lalu tahun ketiganya juga kita masukin, tahun keempatnya
5 tahun ke 5. Nah, totalnya itu ya total dari income ya Bapak Ibu, karena ini cuman dari yang tadi ya, udah kita totalin aja ya. Harusnya sih rumusnya bisa sama dengan aja, cuman di sini biar kita kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita sama aja, tinggal kita tarik ya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah investment ya, kita hitung outflow ya. Jadi uang yang kita keluarkan nih selama proyek ini berjalan atau selama 5 tahun ke depan ya. Perkiraan itu berarti kan tadi ada investmentnya ya Bapak Ibu, karena ini pengeluaran jadi baiknya kita kasih minus biar kelihatan ya. Jadi investmentnya totalnya kan tadi 1,5 miliar ya. Kita panggil, lalu dia minta lagi nih untuk pembayaran atau gaji karyawan itu pengeluarannya ada apa aja, berapa gitu ya. Nah, tahun ke-0 kan belum ada, dari tahun ke-1 berarti kita tinggal masukin ya. Nah, ini tinggal kita masukin. Nis, tiga, atau empat. Terus kita masukin yang materialnya ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir biaya overheadnya. Oke, selain itu baru kita hitung, udah kita masukin semua ya pengeluaran Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tinggal kita hitung total total cash outflow-nya nih. Cuman kita break sebentar ya Bapak Ibu ya, karena daerah saya lagi ada azan maghrib. Mungkin 5 menit ya kita break ya Bapak Ibu. Oke, Pak.
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi sampai kita hitung di total cash flow ya. Nah, total cash flow ini sebenarnya ngitungnya adalah selisihnya ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita keluarin kita selisihkan dengan apa yang kita terima ya. Nah, di tahun ke nol itu kan kita belum ada ya. Jadi cash outflow sama cash inflow-nya kita lihat ya. Di tahun ke nol itu belum ada. Jadi ya tinggal si ini doang sebenarnya kan. Ini kita sorry. Karena dia udah minus, berarti kita tambah aja. Jadi yang ada cuma nilai nominal dari si ini doang ya. Jadi kita cuma ngeluarin duit doang gitu, belum ada pemasukan. Lalu untuk ke sampingnya ya tinggal kita apa namanya hitung ya. Berarti ini kita totalin dulu nih Bapak Ibu nih. Jadi sama dengan ini, sorry sorry, salah saya di sini Bapak Ibu. Jadi total cash outflow itu adalah kita totalin dulu nih total pengeluarannya kita ya. Nah, yang tadi saya jelasin itu harusnya di bagian surplus ya. Oke, berarti ini kita sama aja. Totalnya ya, di tahun ke nol kan masih nggak ada ya. Lalu kita tarik aja nih sampai tahun ke-5. Nah, ini coba saya hapus dulu. Oke, berarti kita sekarang tinggal hitung surplusnya ya. Surplus itu adalah selisih dari yang keluar dengan yang masuk ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita hitung, ini masih belum ada, kita tambahin dengan minus pengeluaran ya. Berarti tinggal di tahun ke-0 itu ya, berarti minus ya, 1,5 miliar ya. Lalu di tahun kedua, eh, kita hitung nih pemasukannya kita keluarin dengan pengeluaran di tahun ke-1 gitu ya. Sorry, yang salah seharusnya saya tambah ya. Oke, berarti kan di sini ada positif sebesar 270 ya Bapak Ibu. Kita tarik aja sampai tahun ke-5. Nah, di sini kita sebenarnya untung terus ya. Maksudnya di proyek ini untung terus ya selama 5 tahun ke depan. Oke, selanjutnya kita hitung nih teksnya di sini ditentuin teksnya 10% ya Bapak Ibu. Lalu tinggal itu kita hitung aja ya, tinggal kita kali dengan 10% ya pemasukannya ya. Karena ini cuma ada pengeluaran, berarti nggak usah perlu kita hitung ya untuk teksnya karena udah keluar masuk kita pajakin juga ya. Jadi yang perlu kita pajakin itu adalah pemasukannya kita aja. Nah teksnya itu sebesar ini ya per tahunnya. Lalu kita hitung lagi nih surplusnya setelah teks nih. Berarti untung bersihnya ya setelah teks itu kita dapat nilai segini ya. Jadi tinggal kurangin aja ya. Jadi surplus yang pertama kita kurangin nama teksnya. Kita dapat besaran seperti ini ya. Lalu di sini juga ada perhitungan beginningnya, balance of apa namanya uh, cashnya ya. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Ini nggak ada minus nih Bapak Ibu ya. Ini seharusnya minus dan ini juga seharusnya minus ya. Nah ini baru benar nih. Oke. Hmm, benar. Cash minus. Ini kenapa nol ya? Oke, sekarang kita hitung ini ya, beginning balance of cash-nya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kita hitung sih, cuman biar tahu aja sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk beginning balance of cash-nya itu kita dapat dari
penjumlahan surplus dengan beginning balance-nya di tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini kita jumlahin dan ini juga kita dapat ya nilainya sebesar 1,2 miliar sampai turun-turun dan di sini baru positif ya. Di sini kan masih negatif ya harus nilainya ya. Dan positifnya baru di tahun kelima. Lalu kita hitung end balance of cash-nya itu rumusnya adalah surplus di tahun pertama dengan kita sama ya dengan beginning balance of cash di tahun pertama ya atau sama di tahun berikut di tahun yang sama ya. Kita hitung rumusnya sampai di tahun keempat itu kita sudah positif ya. Lalu kita masukin lagi nih depresiasinya ya. Nah, depresiasi ini kita dapat dari sini ya Bapak Ibu. Jadi depresiasi per tahun itu kita dapat adalah 93 juta. Nah, ini tanah ini kita nggak hitung depresiasinya ya Bapak Ibu karena tanah itu kan cenderung naik ya harganya. Jadi dia nggak ada depresiasinya ya. Nah, untuk kita hitung depresiasinya, namun depresiasi ini nggak masuk ke ke perhitungan selanjutnya untuk cash flow ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita masukin aja nilainya sekedar tahu aja gitu ya. Lalu kita lihat lagi nih apa net cash flow-nya ya. Net cash flow itu adalah sebenarnya ini ya Bapak Ibu. Apa namanya? Surplus setelah tax ya. Jadi mungkin biar mempermudah kita masukin sini karena ini nanti perhitungannya akan masuk ke perhitungan selanjutnya nih untuk hitung NPV, IRR gitu-gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau hitung ya NPV nih. Nah, NPV itu sebenarnya udah ada rumusnya nih Bapak Ibu di Excel ya. Jadi sebenarnya kita tinggal panggil aja NPV. Nah, dia minta itu kan rate-nya ya. Rate itu biasanya di sini kita pakai BI rate aja ya. Terus sama value-nya mau yang mana gitu kan. Jadi kita tinggal masukin nih. Um, BI rate di sini kita pakai 6,25. Lalu value-nya itu adalah ini ya, Bapak Ibu. Jadi total yang positif ya di tahun satu sampai dengan tahun kelima. Lalu kita jumlahkan dengan apa namanya net cash flow-nya. Harusnya minus ya, cuman karena net cash flow-nya udah minus, jadi kita sini kita pakai plus. Nah, di sini kan hasilnya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sebenarnya proyeknya kita save ya. Lalu bisa dibilang kita save. Lalu kita juga pengen lihat lagi nih nilai IRR-nya ya. IRR itu kan 16%. Nah, IRR juga udah ada rumusnya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di Excel kita panggil aja IRR. Nah, ini tinggal masukin aja nih. Jadi IRR value-nya berapa gitu ya. Nah, value-nya itu kan kalau IRR itu kita panggil semua nih dari nol sampai dari tahun ke nol sampai tahun kelima. Lalu kita hitung payback periodnya. Jadi kapan sih sebenarnya kita balik modal ya? Atau bisa kita uh, hitung apa namanya BP-nya gitu ya. Nah, cara hitung BP-nya itu sebenarnya pakai tabel yang ini nih Bapak Ibu. Jadi total investmentnya ini kita masukin dulu nih buat ngitungnya ya. Di tahun ke-0 itu kan ada investment sebesar 1,5 miliar. Lalu di tahun kedua itu kita nggak ada investasi lagi ya, cuman ada daily-nya aja nih. Jadi kita panggil tinggal surplusnya aja sebenarnya Bapak Ibu. Di sini surplus tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima ya, atau net cash flow-nya. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita hitung nih net kumulatif net cash flow-nya itu kita apa namanya gampangnya tuh kapan sih kita positifnya gitu ya kapan sih di tahun keberapa sih sebenarnya kita udah balik modal gitu ya. Nah, rumusnya itu untuk ngitung net cash flow itu adalah eh, ini ya Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya net cash flow tahun sebelumnya itu kita tambahkan dengan eh, net cash flow di tahun ke satu gitu ya. Kumulatif tahun sebelumnya kita tambah dengan net cash flow di tahun ke saat ini gitu ya. Nah, ini kan masih minus ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, apa kita ada pengeluaran segini di tahun ke satu ada pemasukan segini gitu ya. Gampangnya berarti kan kita masih ada minus besar ini gitu ya, 1,2 miliar. Lalu di tahun kedua kita masih ada minus 900 jutaan, dan tahun ketiga kita masih ada minus besar 400 jutaan nih. Tapi di tahun keempat kita udah ada positif nih Bapak Ibu nih. Apa namanya? Udah ada positif sebesar 182 juta gitu kan. Nah, cuman kita pengen tahu nih lebih tepatnya ya. Jadi di tahun keempat itu di bulan apa kita
positif sebenarnya gitu kan. Nah, cara nyari tahunya itu pakai perhitungan payback period ini nih. Jadi rumusnya itu adalah apa namanya tahun total tahun minusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan tahun minusnya itu kan sampai tahun ketiga ya. Ini kita masukin tiga dulu karena positifnya baru di empat kan. Dan ini kita masukin nilai absolut dari apa namanya kumulatif di tahun ketiga kita bagi dengan net cash flow di tahun keempatnya nih Bapak Ibu. Jadi kan kelihatan ya jadi berapa gitu kan sisi selisihnya. Nah di nomor satu berarti kan kita habis bilang 3 tahun, 71 gitu ya. Nah 71 itu kan bulan itu ada 12 ya. Berarti 7,71 itu berarti ada di bulan ke-6 dan juga bulan ke-7 gitu kan. Nah ini kita anggap aja di bulan ke-7 ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita bilang 3 tahun, 7 bulan ya. Nah jadi bulan ke-7 ini kita udah balik, udah positif nilainya. Jadi modal kita udah balik semua gitu sebenarnya. Nah, kalau dari versi ini, kita simpulkan bahwa proyek ini adalah positif ya, Bapak Ibu, atau bisa kita jalankan ya, karena NPV-nya itu positif nilainya dan lumayan besar ya. Lalu nilai-nilainya juga itu nggak aneh gitu ya, nggak terlalu besar atau nggak minus atau nggak nol gitu ya. Terus payback periodnya itu cuma 3 tahun nih, jadi nggak terlalu lama gitu kan. Jadi cukup ini ya, cukup bisa dibilang cukup menggiurkan gitu untuk proyeknya ini. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk latihan soalnya. Cuman saya di sini masuk dulu ya ke apa namanya jelasin tugas Bapak Ibu dulu. Eh, nah, jadi tugas keempat ini mungkin sebelumnya saya ingetin dulu Bapak Ibu di minggu ini Bapak Ibu ada ini ya harusnya ada upload ini ya apa namanya ke LMS ya. Coba kita lihat ya. Assessment training. Hmm. Oh, tanggal 16 Mei ya, Bapak Ibu. Sorry, tanggal 9 Mei ya. TP1, TP2. TP2 itu kan berarti kumpulan dari WA 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Karena di praktikum ini WA 5-nya itu nggak ada ya. Jadi WA 5 itu Bapak Ibu fokus ke ngerjain project aja atau nyusun laporan akhir ya. Tanggal 9 Mei masih lama sih sebenarnya ya Bapak Ibu. 9 Mei berarti jatuh di sini ya. Masih 2 minggu lagi sih. Oke, saya lanjut. Yang mana tadi? Study case ya. Oke, di sini Bapak Ibu ada study case di mana kita asumsikan atau kita masih menggunakan perusahaan yang sama ya di sini PT Mebel Indah. Di sini tuh di study case-nya dia perusahaan ini pengen bikin workshop baru nih Bapak Ibu atau bengkel furnitur ya. Itu tempat pembuatan furnitur gitu. Yang akan diproduksi itu semua produknya ya berarti ya. Kan ada 8 tuh produknya dari kemarin ya. Sampai like coffee table eh, tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi gitu ya dengan desain menarik. Lalu Bapak Ibu di sini diminta nih untuk menganalisa proyek itu tuh sebenarnya bagus nggak sih atau mungkin layak nggak sih perusahaan ini bikin workshop furnitur ya. Nah di sini Bapak Ibu diminta untuk menentukan nih investasinya apa aja, lalu menghitung depresiasinya, pendapatan yang diharapkannya, biaya operasionalnya, serta membuat laporan keuangan cash flow-nya gitu ya. Bapak Ibu diminta buat itu nih. Atau sama kayak tadi kita latihan sih sebenarnya. Nah, di sini instruksinya Bapak Ibu tentuin dulu nih jenis investasi dan estimasi biayanya. Jadi Bapak Ibu tentukan jenis investasi dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah workshop furnitur nih untuk PT Belinda. Jadi kalau kita lihat latihan soal yang tadi, berarti Bapak Ibu diminta nih nentuin ini nih seluruh investasi yang diperlukan untuk membuat workshop ya. Jadi Bapak Ibu diskusikan dengan kelompok workshop itu ada apa aja sih, terus mau bangun gedung atau mau sewa gitu ya. Terus ada instalasi listrik juga nggak, ada pembuatan sumur juga nggak, atau mungkin ada yang lain ya, kayak mungkin apa ya, genset gitu ya, atau mungkin sejenisnya. Berarti genset masuknya peralatan sih harusnya. Nanti coba Bapak Ibu pikirin atau asumsiin aja ya nggak apa-apa. Eh,
sebenarnya proyek apa namanya tugas ini tuh Bapak Ibu nggak mesti untung ya, boleh rugi atau mungkin kalau rugi pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang penting nanti dianalisisnya benar gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya rugi gitu? Apakah karena investasinya kegedean gitu, atau mungkin apa namanya biaya penjualannya murah banget gitu kan? Atau nanti dilihat ya, nanti juga disimpulin gitu proyeknya tuh untung apa enggak. Lalu eh, ini Bapak Ibu tentuin ya, berarti tentuin sendiri dan boleh disesuaikan dengan harga yang ada di wilayah Bapak Ibu ya. Kayak misalnya di Semarang ternyata bangun gedung itu per meternya cuma 300.000 gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Atau mungkin 2 juta, 3 juta gitu. Atau per meter bangunan itu adalah 5 juta ya. Kalau di Jakarta sih per meter mungkin sekitar 5-6 juta ya. Untuk bangunan rumah gitu. Atau kalau gedung saya nggak tahu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari referensi ya di Google. Terus peralatannya ini mau apa aja gitu. Peralatannya mungkin kalau saya kasih gambaran ya. Workshop itu kan biasanya ada bor gitu ya. Butuh nggak ruang ruang apa namanya ruang meeting mungkin ya. Saya nggak tahu nanti Bapak Ibu asumsiin aja ya. Lalu perlu beli tanah apa enggak gitu. Atau mau nyewa aja tanahnya. Berarti kalau nyewa kan uh, bakal bayar terus-terusan ya. Nah, untuk selanjutnya eh, Bapak Ibu dari investasi tadi Bapak Ibu hitung depresiasinya. Di sini dimintanya 5 tahun ke depan. Cuman nanti Bapak Ibu kan cari ya referensi untuk depresiasinya, economic age-nya ya. Misalnya pembangunan gedung Bapak Ibu nemunya 7 tahun atau 10 tahun ternyata ya. Ya itu nggak apa-apa, berarti Bapak Ibu tambahin aja sampai 10 tahun. Nggak mesti 5 tahun juga sih kalau misalnya, kalau minimal sih 5 tahun gitu ya untuk depresiasi atau kurang atau lebih nggak apa-apa ya. Sebenarnya sih tergantung ini sih. Jadi di sini saya bebaskan Bapak Ibu nentuin ya dapatnya economic age-nya itu berapa. Terus untuk projected income-nya di sini udah ditentuin ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di sini kan produk-produknya ada 8 setiap. Di sini juga ada ketentuan setiap tahun itu naik 10% ya. Nah, untuk harganya itu berarti kayak beli book self itu total quantity per bulannya adalah 55, harga per unitnya itu adalah 3.900.000 ya. Jadi udah itu ini Bapak Ibu nih. Jadi ini pakai aja data yang di sini, jadi Bapak Ibu nggak usah ngitung lagi, nggak usah nentuin lagi. Terus juga di sini ada biaya operasional ya, ada gaji manajer, ini operasional atau gaji karyawan ya. Ada manajernya satu, terus ada eh, supervisornya dua, operatornya ada 8 ya, terus tukang finishingnya ada 3, sampai dengan tenaga kebersihan juga ya. Di sini ada ditentukan dan gajinya per bulan nih, bukan per hari ya, beda sama yang tadi ya. Terus di sini juga Bapak Ibu udah ditentuin juga nih di study case-nya untuk materialnya. Material yang dipakai itu adalah ini ya. Jadi kebutuhan materialnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 material yang digunakan untuk produk-produknya ini. Terus kuantitinya juga ditentukan sama harganya, harga pembeliannya juga ditentukan. Terus biaya lain-lainnya juga sudah ditentukan di sini ya Bapak Ibu. Nah, dari data-data ini, berarti nanti Bapak Ibu yang perlu perlu apa namanya define itu atau perlu perlu Bapak Ibu tentuin itu adalah cuman ini ya, jenis investasi ya. Sama economic age-nya aja, variabel yang Bapak Ibu tentukan barang kelompoknya. Lalu em, Bapak Ibu diminta untuk hitung estimasi pengeluaran biaya gaji pegawai semuanya itu dalam 5 tahun ke depan nih. Lalu di sini ada ketentuan ya kayak material itu harganya naiknya 6% per tahun. Terus ada gaji karyawan naiknya 6,5%, overhead 9%, lalu jumlah hari kerjanya ada 22 hari. Terus di sini juga Bapak Ibu diminta buat perhitungan cash flow dari proyek itu ya. Dan nilai NPV, hitung NPV-nya, IRR, ROR, payback period, sampai dengan, payback period aja ya. Dan dengan pajaknya ditentukan adalah 17%. Seperti itu Bapak Ibu untuk apa namanya study case-nya. Nanti formatnya seperti biasa ya Bapak Ibu. Untuk data itu nanti Bapak Ibu masukin aja nih data ini ya, data ini semua sama data investasi Bapak Ibu ya, investasi ini ya, yang Bapak Ibu udah tentukan. Jadi di sini nanti datanya itu
harap dijelasin ya Bapak Ibu ya untuk tabel-tabel yang ada ya ini tuh apa, terus fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, resultnya itu boleh Bapak Ibu masukin ini ya. Berarti resultnya itu kan dari perhitungan investment, depresiasi, sampai dengan cash flow kan. Nah, untuk analisisnya silakan nih Bapak Ibu analisis cash flow-nya ya. Atau Bapak Ibu juga boleh sih menganalisis projected outcome gitu ya kalau mau. Cuman atau depresiasinya gimana gitu kan bisa juga. Cuman yang penting kita Bapak Ibu analisis ini aja jelasin ya. Terus baru kesimpulannya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk tugasnya kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak nih Bapak Ibu sebelum kita masuk breakout room ya? Iya Pak, mau nanya untuk tim asesmen praktikum 2 berarti yang untuk praktikum 3 dan 4 ini aja ya Pak, yang dikumpulkan. Iya, betul Pak. Betul, Oh, betul. Jadi yang kemarin tuh ya emang ERP ya, ERP sama yang ini sama yang sekarang. Gabung aja ya Pak, apa namanya PDF-nya biar gampang. Yang penting ke-upload aja Pak biar saya bisa input nilai. Karena yang ya. lainnya kan udah di Google Form ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu mungkin kita masuk dulu ya ke breakout room. Silakan Bapak Ibu diskusi, mungkin diskusiin juga ya kemarin perbaikan dari saya atau feedbacknya gimana benerinnya sama tugas ini mau baginya gimana ya. Silakan Bapak Ibu join ke breakout room nanti untuk materinya saya share di grup WhatsApp untuk Bapak Ibu udah bisa ya udah saya bukain ya. Jadi boleh bisa share di dalamnya.
Oke, Bapak Ibu untuk berikutnya udah saya close ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyain silahkan raise hand atau open mic aja ya. Saya sembari absen ya Bapak Ibu. Pak, sorry mau nanya Pak. Iya, iya boleh Pak. Silakan Pak. Tadi yang ditentuin sendiri oleh kelompok itu selain investasi, apalagi Pak tadi Pak? Nilai economic edge-nya Pak. Jadi berapa lama tuh materialnya atau Oh, iya barang ya. itu habis. Ya nanti di googling aja Pak. Oh ya, berarti kita cari referensi dulu ya Pak ya untuk itu. Hmm, Oke, oke, oke. boleh boleh Pak. Siap. Oke, makasih Pak.
Oke, Bapak Ibu untuk absen udah saya absen ya. Tadi ada satu orang nih nggak masuk. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya mau ingetin lagi ya Bapak Ibu kalau misalnya ada anggota yang nggak aktif atau mungkin nggak bisa dihubungin gitu yang nggak ada kontribusinya, silahkan info ke saya ya. Nanti biar beda ya, kita bedain gitu misalnya kalau memang dia benar-benar nggak aktif gitu, Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita akhirin aja ya Bapak Ibu untuk kelas hari ini. Thank you Bapak Ibu atas waktunya ya. Bapak Ibu boleh live ya di Zoom meeting ini. Thank you Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak.